Halo semuanya, kita bertemu dalam video pembelajaran matematika bersama saya Risma Sagitarini. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai eksponensial. Namun sebelumnya saya akan membahas mengenai materi prasyarat dari eksponensial itu sendiri, di mana kalian pasti sudah pernah mempelajarinya di bangku SMP, yaitu materi perpangkatan. Untuk yang belum ingat, seperti 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 2 itu sama artinya dengan 2 kali 2. Nah, apabila kita punya suatu bilangan misalkan 2 pangkat 10 misalnya, itu sama artinya dengan 2 kali 2 kali dan seterusnya dikalikan dengan 2 sebanyak 10 kali. Jadi pangkat itu adalah perkalian yang diulang. Jadi jangan nanti kalian menjumlahkan. Jika pangkat itu pasti dikalikan. Nah, itu materi awal yang kalian tentunya pasti pernah pelajari di SMP. Nah, sekarang akan ada beberapa penambahan materi pada eksponensial. Misalkan, mungkin ada juga yang sudah tahu bahwa suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Berapapun bilangan itu, entah positif, negatif, pecahan, atau berapapun, jika dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Ini yang harus kalian ingat. Dan misalkan saya punya min 3, pangkat 0, hasilnya juga pasti 1. Karena itu tadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Oke, kemudian sifat selanjutnya pada bilangan berpangkat, jika pangkatnya, ingat pangkatnya, bukan bilangan utamanya. Jika pangkatnya bernilai negatif, misalkan saya punya 2 pangkat min 3. Ini sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 3. Oke, jika saya punya satu bilangan n pangkat min 5, itu artinya 1 per n pangkat 5. Kelihatan ya, di sini yang awalnya bernilai negatif menjadi 1 per dan dia positif. Di sini juga seperti itu, menjadi 1 per dan dia akan menjadi pangkatnya positif. Selalu seperti itu. Kemudian misalnya saya punya bilangan pecahan negatif 1 per 2 pangkat min 5. Nah, ini bisa dibalik menjadi karena minnya dan pangkatnya negatif, karena min dan pangkatnya ganjil, jadi nilainya pasti min. Pangkat 1 per 2 pangkat min 5. Jadi nanti kalau misalkan di sini angkanya genap, maka di sini akan positif. Nanti akan saya berikan contohnya. Ini ketika pangkatnya negatif dan ganjil ya. Dia negatifnya akan keluar. Kemudian tadi kan 2 pangkat min 3 akan menjadi 1 per 2 pangkat 3. Sehingga kalau 1 per 2 pangkat min 5, dia akan menjadi 2 pangkat 5. Jadi kebalik. Oke. Yang saya maksudkan tadi, di sini jelas ya. Kemudian yang saya maksudkan tadi, ketika satu bilangan negatif, kita fokus ke satu bilangan negatif, bilangan berpangkat yang negatif, min 2 pangkat 3. Nah, 3 ini kan negatif. 3 ini kan ganjil. Jadi dia akan pasti akan negatif. Min 8. Nah, sekarang kalau misalkan bilangannya min 2 pangkat 4, maka minnya pasti akan menjadi plus atau negatifnya pasti akan menjadi positif. 16. Oke, jadi bisa disimpulkan dari dua soal ini, apabila ada suatu bilangan negatif yang dipangkatkan, apabila pangkatnya ganjil, maka hasilnya pasti akan negatif.
Apabila pangkatnya genap, maka hasilnya pasti akan positif. Oke, kalian ingat sifat yang ini, kemudian sifat yang ini juga, dan sifat ini juga untuk menyelesaikan soal. Oke, itu ada 3 sifat di awal. Kemudian selanjutnya ada sifat yang lain, yaitu jika satu bilangan dikalikan dengan bilangan lain. Oke, misalkan kita bikin kesepakatan A pangkat N. A ini adalah bilangan pokok. N ini adalah pangkat, supaya memudahkan kita untuk membahasnya nanti ya. Oke, sifat selanjutnya, apabila ada suatu bilangan, misalkan 2 pangkat 3. Sekarang kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Perhatikan bahwa bilangan pokok, yaitu 2 di sini dan 2 di sini, bilangan pokoknya sama. Sifat ini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya sudah sama dan dia dikalikan, maka dia akan menjadi 2 pangkat 3 tambah 2. 3-nya ini di sini, 2-nya ini di sini. Jadi kalau dikalikan, dia bisa ditambah pangkatnya. Ini akan menjadi 2 pangkat 5. Jadi bisa langsung dihitung. Selanjutnya, apabila dibagi, ini juga masih jika bilangan pokoknya sama. 2 pangkat 4 misalkan, dibagi 2 pangkat 3. Oke, ini kan bilangan pokoknya sama. Ingat bahwa kedua sifat ini apabila bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, jangan dilakukan seperti ini. Kalau dibagi, kita tulis bilangan pokoknya, 4-nya dikurang 3. Kelihatan ya, di sini kalau dikali jadi tambah, dibagi jadi kurang. Akan jadi 2 pangkat 1. Oke, kita ketemu 2 sifat lagi, jadi sudah ada 5 sifat. Nah, yang ini tadi kalau misalkan saya simpulkan, dia akan menjadi A pangkat min N. Misalkan itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, saya lanjut ke sifat yang selanjutnya. Apabila ada tanda kurung, misalkan saya pakai bilangan pokoknya 2, pangkat 3 dikurung pangkat 4 misalkan. Jadi di sini ada kurung. Jadi suatu bilangan pokok dipangkatkan, ada tanda kurung, kemudian dipangkatkan lagi. Ini akan menjadi 2 pangkat 3 kali 4. Perhatikan kapan dia menjadi tambah pangkatnya, kapan menjadi kurang, dan kapan menjadi kali. Ini akan menjadi 2 pangkat 12. Oke. Selanjutnya, jadi kalau di sini saya simpulkan A pangkat M pangkat N, dia akan menjadi A pangkat M kali N. Kurang lebih seperti itu. Oke, sifat selanjutnya, masih ada 2 sifat lagi. Jika ada satu bilangan pokok, misalkan X, Y gitu, dan dipangkatkan dengan N misalkan. Nah, ini akan menjadi X pangkat N kali Y pangkat N. Nah, ini biasanya kalian akan gunakan, saya pakai titik untuk kalinya ya, supaya tidak sama dengan X. Nah, sifat ini biasanya akan kalian gunakan untuk ketika akan menyederhanakan soal. Jadi tidak semata-mata hanya mencari hasilnya, tapi lebih ke menyederhanakan soal. Oke, kita ketemu sifat lagi. Dan yang terakhir, apabila ada suatu bilangan pecahan, misalkan 2 per 3, pangkat 5 misalkan, ini akan sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Atau kalau misalkan saya buat bentuk umumnya, dia akan menjadi A per
B pangkat N misalkan, ini akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke, ini dia sifat yang terakhir. Nah, semua sifat ini selanjutnya bisa kalian gunakan dan akan selalu kalian gunakan untuk menjawab soal-soal mengenai eksponensial, baik nanti di grafik, persamaan maupun juga pertidaksamaan.